padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, dialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan. Apalagi yang lain. Ampuni seringkali kami tidak bisa mempercayai Engkau Tuhan. Tapi pada hari ini, malam ini kami mau berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Petang hari ini sampaikan pesanmu yang dari hatimu. Hamba berdoa berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian bagi setiap kami. Dan jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa terima pesan Tuhan dalam hati mereka. Dan pesan ini yang mengubah hidup kami dengan tuntas. Oleh karena kami tahu ini berasal dari hatimu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau siap terima pernyataannya berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi dia. Amen, amen. Silakan duduk saudara. Malam hari ini saya tidak mengajar seperti yang biasa saya lakukan pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu pesan yang saya bagikan kepada saudara, dan relevansinya hanya kuat bagi jemaat di tempat ini. Tapi saya melihat ternyata Tuhan juga kerja melewati akan batasan yang ada, sehingga banyak orang yang secara gereja lokal tidak bersama dengan kita, tapi mereka merespon dengan luar biasa apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hari-hari ini. Saya minta atensi saudara, karena apa yang saya sampaikan ini saya percaya seharusnya itu masuk dalam kehidupan kita. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara, ada hal yang kelihatannya sesuatu yang praktis yang kita mau lakukan, tapi tidak pernah kita menyadari di belakang semuanya itu ternyata ada rencana Tuhan yang begitu besar yang terlibat di dalamnya. Minggu yang lalu kita ada tamu hamba Tuhan selain Pastor Mike Connell dan Kevin Jonas. Ketika saya lihat beliau hadir dalam ibadah kita selama Sabtu dan Minggu, saya berkata pada istri saya, cepat kejar Ibu Nani, karena saya pengen besok Senin dia berdoa untuk tanah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, singkat cerita, kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan Tuhan memberkati kita dengan hampir 2,8 hektar yang sudah kita beli sampai dengan hari ini. Pada waktu Ibu Nani datang, saya berkata, ajak beliau dan ajak beliau untuk berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu itu pertama kali menurut saya, karena sudah cukup banyak hamba Tuhan yang saya ajak melihat akan tanah yang kita beli. Dan tidak ada gerakan untuk membawa tape recorder atau rekaman untuk merekam apa yang dikatakan dalam doa itu. Tapi hari itu saya terdorong sekali. Lalu Pak Sugi dengan Pak Kris datang bersama-sama dengan istri saya. Dan singkat cerita mereka membawa akan tape recorder, sehingga seluruh rangkaian doa itu, dan ternyata isinya juga nubuatan, direkam begitu jelas. Nanti saya akan minta diputar untuk Anda akan dengar itu.
Nah, dari pesan Tuhan yang disampaikan pada waktu kami berdoa, belakangan saya menyadari bahwa itu bukan sekedar pembangunan gedung gereja biasa. Ternyata berkaitan dengan persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini aneh sekali. Dan dalam nubuatan itu, saya nanti akan lihat ya, kami doa biasa, dia mulai, nah dia doa ini begini, dia mendengar Tuhan ngomong sesuatu, dia ngucapin dalam doa, dia balik sebagai doa. Tuhan terima kasih karena sedang begini, itu karena dia dengar Tuhan ngomong begini, terus dia tirukan dalam bahasa doa. Mendadak saudara, dia nangis keras, dan beliau berlutut, kami semua ikut duduk ya saudara. Karena masa menekreng sendiri yang berdoa berlutut. Dan hadirat Tuhan itu luar biasa. Di situ keluar nubuat. Yang saya baru ngedenger itu istilahnya. Dia tumpangi tangan saya dan dia berkata begini, hari ini Tuhan melantik engkau menjadi instrukturnya. Nah rupanya begini, nanti kita akan dengar langsung. Dia melihat penglihatan visi yang jelas, dia berkata. Dia bilang, Pak, aku tuh lihat seperti saluran air, gede sekali, dengan berbagai macam cabang. Tapi saluran ini belum nyambung ke tahta Bapa. Itu perlu dibuat sampai masuk dan nyambung ke tahta Bapa. Anda baca di Wahyu, tempat di mana sungai surga itu mengalir. Begitu tuh nyambung Pak, itu derasnya luar biasa. Dia bilang, itu mulia sekali, luar biasa. Dia bilang, itu yang membuat aku tidak tahan sebetulnya. Ketika saya terima penglihatan itu. Nah, dari nubuatan itu saudara, saya mulai tangkap sesuatu. Dan itu yang saya mau bagikan buat saudara pada malam hari ini. Jadi, sebagaimana tadi pagi saya bagikan, apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, bukan sekedar khotbah biasa. Saya mau sampaikan pesan Tuhan buat hati saudara. Ini berkaitan ternyata dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita sungguh-sungguh hidup dalam akhir dari akhir zaman. Ini generasi yang luar biasa. Besar kemungkinan dalam generasi kita ini, kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Luar biasa, saudara. Saya akan putarkan kasetnya. Nanti kalau bagian saya minta berhenti, tolong dihentikan, karena saya mau bagi dalam dua bagian. Ya, saya minta Anda berikan atensi betul. Ada beberapa bagian nggak terlalu jelas, karena itu kan langsung di lapangan terbuka begitu ya. Tapi sebagian besar sangat clear, sangat jelas sekali. Saya harap Anda perhatikan, lalu kemudian saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya dalam beberapa hari ini. Yuk silakan, dengerin baik-baik. Alirkan sungaimu yang dari surga, yang dari tahtamu yang kudus. Kami tahu Tuhan saluran ini sudah Engkau buat. Dan semua pekerja sedang melakukan suatu persiapan-persiapan. Semua pekerja melakukan persiapan-persiapan untuk saluran-saluran aliran sungaimu yang akan mengalir di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena lahan ini Engkau sudah sediakan, dan Engkau memakai akan hambamu Petrus Tuhan, yang sebagai kepala bangunan. Engkau angkat dia sebagai instruktur, untuk mengatur saluran yang Engkau sudah suruh membuat, karena saluran ini berasal daripadamu, sambungannya oh Tuhan Yesus, Yesus, oh Yesus.
Allahku. Yesus, terima kasih Tuhan. Karena saluran itu kau pasang dari tatamu, aliran sungai dari tatamu. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Oh Tuhan, kau pakai dia sebagai instruktur. Oh Yesus, kuasai hikmat marifatmu. Oh marifat, hikmat Allah, instruktur. Oh Yesus, kau angkat dia sebagai instruktur. Oh kau takdirkan dia sebagai instruktur. Oh Yesus, satukan mereka Tuhan, karena seorang istri harus mendukung Tuhan, harus mendukung di dalam nama Yesus. Berikan roh yang rela, berikan roh yang rela, berikan roh yang rela terus Tuhan, berikan roh yang rela. Orang sekarang dari sana anak hayat cukup dengan anak hayat sikit, amikan hayat sikit lah anak hayat sikit nama. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan ini. Terus Tuhan satukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat hamba-Mu ini sebagai seorang instruktur Tuhan. Hikmat marifat yang dari atas, seluruh pembangunan bukan hikmat manusia, bukan rencana manusia, tetapi rencana daripada Bapa yang di surga. Oleh karena itu, di dalam nama Yesus, hikmat yang dari surga turun saat ini Tuhan. Lepaskan daripada segala kehendak duniawi, lepaskan daripada kehendak setiap seseorang, lepaskan Tuhan. Oh Tuhan, saat ini hamba mohon di dalam nama-Mu, hamba-Mu menyerahkan ini kepadamu. Tuhan, ini milik-Mu, ini milik-Mu Tuhan. Rencana ini milik-Mu. Gagalkan semua yang Kau tidak suka di dalam nama Yesus. Gagalkan semua yang Kau tidak suka. Gagalkan Tuhan, gagalkan semua yang Kau tidak suka. Oh nama di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Instruktur dari surga, di dalam nama Yesus. Engkau yang akan memberi petunjuk, Engkau yang akan memberi petunjuk di dalam nama Yesus. Syara mahayat sikinahala, hanikila yosyoko, hanikila yosyanahana, hanaku yosyoko nahaiti, hanikila yosoko nahana, hanikila yosyoko nahani, hapako yoskakahani, layanoko yosyakin nahana, hala yosiki. Oh Tuhan, hamamu percaya Tuhan. Karena saluran-saluran ini harus dibuat. Saluran di dalam berbagai saluran Tuhan harus dibuat di tempat ini. Salurannya macam-macam Tuhan. Banyak sekali cabang-cabangnya. Oh Yesus. Dan aliran sungai itu berpusat dari tahta-Mu Tuhan. Mengalir melalui cabang-cabang yang sangat banyak. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Teruskan Tuhan. Kalau hamba-Mu Petrus Kau jadikan instruktur di kepekaan yang double Tuhan. Untuk dia boleh mengerti mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Di dalam nama Yesus. Hikmat ilahi turun. Di dalam nama Yesus. Syara makaya sakarahaya tikinahaya. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Panitia yang akan dibentuk dan saat ini sedang didoakan. Kami mohon kepadamu, oh Tuhan, cara mayati kesehatan yang luar biasa, selalu mencari wajah-Mu, selalu mencari kehendak-Mu, selalu mencari akan Engkau, bukan mencari akan kehendak sendiri. Segala hikmat manusia, segala keinginan manusia, di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada kehendak manusia, tidak ada kehendak daging, tidak ada kehendak daging di dalam pembangunan ini. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ini semua kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Jadi sesuai dengan rencanamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berada di tempat ini. Kami akan melihat kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami akan melihat kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji akan nama-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Sekalipun Tuhan, kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami tahu akan hati. Ya Bapak, yang ditambah hujan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua jadi terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Terpuji nama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau tunjukkan pada saudara, nah itu ada dua bagian ya, kalau Anda perhatikan ya, itu bagian pertama yang peneguhan dari Tuhan. Bagian kedua, kalau Anda sempat dengar tadi, ketika beliau berdoa kan berkata, sekalipun Tuhan, terus beberapa dia berkata, enggak apa-apa Tuhan, enggak apa-apa Tuhan. Nanti kita akan dengerin penjelasannya. Sebab itu ternyata Tuhan bicara sesuatu dengan beliau. Dan saya sudah cek, ya, saya bilang, karena Rabu lalu saya ketemu lagi, saya bilang, Ibu waktu dengar itu impresi di hati atau apa? Bukan, itu audible di telinga saya. Jadi saya dengar itu audible di telinga. Terus dia bilang, enggak apa-apa. Nah, ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat saudara, berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan ini. Dan saya yakin ini sungguh dari Tuhan. Yang pertama, mari kita buka Keluaran pasal yang ke-20. Lihat pada ayat yang ke-24. Anda buka dulu, saya akan jelaskan belakangan. Keluaran pasal 20, lihat pada ayat yang ke-24. Dari Keluaran pasal 20, ayat yang ke-24. Sebelum saya baca, sebetulnya ayat ini dikirim oleh Patrick Ondry. Patrick Ondry itu stafnya John Avancini yang datang ke kita juga April yang lalu. Kalau Anda masih ingat emailnya Pastor, dia berkata, aku merasa dapat dari Tuhan supaya kita ini menyiapkan yang di Keluaran 20 ayat 24 ini. Nah, nanti seperti apa bentuknya, saya mau jelaskan, tapi mari kita baca dulu. Lihat apa yang Alkitab katakan. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Perhatikan, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Beberapa waktu yang lalu Tuhan meneguhkan akan ayat ini dengan apa yang Alkitab katakan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Silakan dibuka 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Perhatikan pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini ada hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan begini. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya,
Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bahasa Inggrisnya, the house of sacrifice atau rumah korban. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15, perhatikan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Yang menarik adalah yang berkenan di depan Tuhan itu yang disebut sebagai rumah persembahan. Di mana ada rumah persembahan atau the house of sacrifice atau rumah korban. Tuhan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah, kalau saya gabungkan dua ayat tadi yang kita dapatkan dari Tuhan, saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan. Bahwa kelak Holy Stadium itu akan merupakan rumah persembahan. Dan ternyata kalau saya perhatikan saudara sekalian, dalam 3 bulan ini saya perhatikan minggu demi minggu yang diterima oleh gereja, oleh panitia, sebagian besar atau hampir semua adalah korban dari anak-anak Tuhan. Ini bukan dari orang yang berlebih-lebihan, tapi dari orang yang sebetulnya dia sendiri membutuhkan begitu banyak. Tapi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dia persembahkan yang terbaik yang dia punya. Dan Tuhan berkata, kalau rumah Tuhan dibangun dari dasar sacrifice, dari dasar korban anak-anakku, maka ayat 15 ini akan berlaku. Mata dan telinga Allah tertuju kepada doa yang lahir daripadanya. Dengar baik-baik. Kalau Anda kerjakan dengan iman, hasilnya luar biasa. Kenapa saya berani berkata itu? Gereja ini, gedung ini pernah ngalami. Kita tahun 94 ini sudah hampir disita bank. Saya pernah buat kesalahan besar dengan utang bank beli gedung ini. 94 hampir disita bank karena nggak bisa bayar sama sekali. Saat kita mengalami breakthrough terobosan, boom, luar biasa. Setelah breakthrough hanya butuh 11 bulan, kita bisa melunaskan gedung ini. Ajaibnya, saudara, dalam 11 bulan pelunasan itu, tiap bulan selalu ada dari jemaat di tempat ini yang bisa beli rumah baru. Tak hitungin. Kerjaan saya itu berkatin rumah 1, 2, 3. Pas genap lunas tak hitung semua persis 11. Jadi setiap bulan berapa? 1. Lumayan tak saudara? Jadi saya berkata kalau kita kerjakan semua dengan iman, itu hasilnya luar biasa. Nah, kenapa saya berani berkata bahwa ini merupakan house of sacrifice? Saya berkata, betul, karena saya melihat dari waktu ke waktu, orang itu korban. Sampai tadi siang, saudara, habis doa. Pak Marso kehilangan berkat, Pak, tapi diberkati Tuhan di desa. Itu habis doa, semua kan selesai pulang. Beberapa teman masih dengan saya. Ada suami istri datang, tidak kenal saya, secara pribadi. Tanya dengan Pak Ardian, yang namanya Pak Petrus itu yang mana? Jadi ini orang juga kagak terlalu terkenal banget, saudara. Banyak orang kagak tahu juga. Yang namanya Pak Petrus mana? Oh, yang itu, didatangin. Dia bilang, Pak, sudah lama sebetulnya. Nah, dia mungkin bukan dari gereja ini. Kalau jemaat saya maksud tidak tahu namanya Pak Petrus Agung. Iya toh. Anda nalarnya kan begitu ya. Lalu kemudian ya dia bilang, sudah lama Pak, sebetulnya Tuhan gerakkan kami. Kami ini punya logam mulia. Dan Tuhan berkata, ini nanti untuk membangun akan rumahku. Sacrifice. Lalu kemudian dia berkata, tapi ke siapa diberikannya? Dan dia belakangan tahu, Tuhan bicara dia, kasihkan buat Holy Stadium. Jadi dia bilang, boleh nggak Pak, sekarang ini saya sudah bawa barangnya. Saya mau persembahkan sekarang. Kalau hatimu memang begitu, silahkan lakukan.
Dia keluarkan dari kantongnya. Berapa ya? 2 ons. Kotaan gitu. Saya abot ya. Bawa. Saya bilang, ayo sembahyang sama-sama. Dari korban. Istrinya ngomong bagus, saudara. Dulu saya kena kanker, Pak. Tuhan sembuhkan saya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, toh emas ini juga terbuang untuk mengobati saya. Dan belum tentu saya sembuh. Tuhan sembuhkan saya. Harta ini ada artinya. Biar buat Tuhan. Luar biasa. Sacrifice. Anda kalau tahu ya ceritanya itu lucu-lucu, saudara. Ada teman satu, yang gak perlu saya sebut nama lah. Datang ke saya 2 minggu yang lalu. Suami istri. Bawa emas. Persis sama. 2 batang kecil-kecil gitu. Dia berkata gini, Pak, ini luar biasa ada ceritanya. Kami ingin persembahkan, tapi ini barang ada ceritanya. Dia berkata gini, dulu saya kerja, Pak. Bapak masih ingat gak? Saya pernah ngomong, iya saya masih ingat. Kerja di sebuah perusahaan, dia kepingin mandiri kerja sendiri. Terus ketika saya sampaikan firman, itu firman buat dia kayak rema. Dia bilang, ya aku keluar dah. Sudah mapan kerja, dia keluar. Dia minta saya mendoakan, kami doa sama-sama. Nah, dapat pesangon dari perusahaan. Waktu itu, kondisi gereja lagi berat-beratnya. Pesangon yang cukup besar itu, dia berkata, saya bagi 2, Pak. Yang separuh langsung saya persembahkan buat rumah Tuhan di tempat ini. Yang separuh saya pakai modal kerja. Saya sudah kerja sekian tahun itu, saya nyimpen emas ini 2 potong gitu. Saya pikir kalau sampai modalku ini habis, ini tak jual untuk nyambung modal. Dia bilang, luar biasa Pak. Sampai sekarang tidak pernah habis modal saya. Jalan terus, ini diberkati Tuhan, makin diberkati. Luar biasa. Sampai karena nggak pernah saya sentuh lagi, saya lupa punya emas. Bagus ya saudara ya. Memang mental kerajaan surga itu begitu. Lupa loh, karena di sana tuh aspalnya emas saudara. Saking biasanya gitu, saya lupa itu. Lupa, banjir yang lalu, rumah saya kebanjiran Pak. Kelelep semua. Lalu kemudian hari setelah surut, saya suruh pegawai saya, ayo kosekin rumah saya. Kosek di rumah. Dikosek, terus dia masih belum puas. Dia ambil semprotan air. Dia tembak pakai air. Ada satu barang dibungkus lumpur, dia tembak tidak bergerak. Ini kok bandel, tembak terus geraknya dikit-dikit. Ini apa? Dipegang sama dia. Kok kuning? Loh, ini punya saya. Baru ingat setelah sekian tahun. Itu berarti sudah 8 tahun kira-kira saudara. Baru ingat setelah 8 tahun. Saya punya 2 ini. Yang satu mana? Sudah di halaman luar, kentir saudara. Loh kok Anda kok pas gak lewat nemu loh ya toh? Loh gitu. Itu kentir di luar. Dia ketemuin, Tuhan berkata, ini kan tidak hilang. Wong kamu juga sudah lupa punya barang begini. Buat aku saja. Dia datang suami istri, dipersembahkan. Sudah kentir Pak ini Pak. Saya kentirkan ke sungai Tuhan sajalah. Ya, saya bilang sacrifice. Jadi saya berani berkata saudara, kalau Tuhan nanti jadikan itu dalam anugerahnya, semua karena korban anak-anaknya. Yang kedua, dengerin baik-baik. Coba buka Lukas pasal yang ke-19. Lihat ayat yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Perhatikan, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. His master needs him. Lalu pergilah mereka ke yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya.
Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saya mau sampaikan 3 hal tambahan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ada hal yang luar biasa, kalimat yang dikatakan Alkitab bahwa Tuhan memerlukannya. Saya percaya, karena Allah berkata percaya gini, aku sudah berbicara dengan banyak orang akan apa yang sedang aku kerjakan. Dan Rohku sudah berbicara kepada banyak orang akan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Karena mereka sudah mendengar dalam roh mereka perkataan yang sama yang berkata, Tuhan memerlukannya. His master needs him. Tuhannya membutuhkan dia. Banyak orang Kristen tidak menyadari ini merupakan kesempatan yang luar biasa sebetulnya Allah berikan buat kita. Kalau sampai Alkitab berkata Tuhan memerlukannya, itu bukan karena Allah itu miskin dan tidak punya apa-apa, tapi dia berikan kehormatan kepada kita, privilege untuk melakukan bagian kita seperti yang Tuhan kehendaki. Alkitab mengatakan Tuhan memerlukannya. Dia akan masuk kota, keledai dibutuhkan. Ada satu orang yang punya keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Pada saat itulah dia mendengar perkataan Tuhan yang berkata, Tuhan memerlukannya. Saya berani berkata kepada Anda sekali lagi, apa yang kami terima selama ini sungguh merupakan sacrifice, korban dari banyak anak Tuhan. Saya memang belum minta izin kepada yang bersangkutan untuk menceritakan akan apa yang mereka katakan kepada saya. Tapi saya pikir karena ini memuliakan nama Tuhan, saya akan ceritakan tanpa saya sebutkan akan identitasnya. Ini terjadi di depan pendeta Harold Gingrich dan istrinya Ibu Janice beberapa bulan yang lalu. Ada teman saudara kita di tempat ini yang datang kepada saya masih ingat ada 3 orang suami istri dan seorang saudaranya. Kami ketemu sebentar di ruang belakang dan itu di depan Pastor Harold Gingrich dan Ibu Janice. Pada saat itu selesai mereka berdua berkata kepada saya, aku sudah sering dengar kesaksian seperti ini, tapi belum pernah aku melihat dengan mataku sendiri. Tapi hari ini kehormatan buat aku bisa lihat sendiri. Mereka nangis berdua. Pada waktu itu kami berbicara sama-sama, suami dari ibu ini, suami istrinya, suaminya berkata pada saya begini, Pak, kami ini dalam pergumulan yang berat. Dan kalau bukan Tuhan yang tolong kami, tidak mungkin ada pertolongan dari yang lain. Secara manusia kami butuh sekali begitu banyak. Dan hanya Tuhan yang bisa tolong. Kemudian ini yang luar biasa. Nyentuh hati saya, saudara. Sampai hari ini saya berkata, itu kata-kata yang diucapkan itu benar. It's a true Christians. Menunjukkan ini orang Kristen benar, saudara. Cara berpikirnya, sikap hatinya, ini yang luar biasa. Makanya saya berkata, ini akan jadi rumah persembahan bagi Tuhan. Dia berkata begini, istri saya itu nasar, Pak. Kalau Tuhan tolong persoalan kita diselesaikan,
Aku mau berikan seluruh perhiasanku untuk rumah Tuhan di tempat ini. Saya pikir itu nasar yang baik dan wajar. Yakub pernah buat nasar yang sama. Dia berkata, kalau engkau tolong aku memberkati aku Tuhan, dan mengembalikan aku ke rumah orang tuaku dengan selamat, aku panggil engkau sebagai Allah Yakub. Wajar. Tapi saya melihat satu step langkah yang luar biasa. Karena Bapak ini berkata begini. Tapi saya berkata begini, Pak. Kalau memang, kenapa mesti tunggu sampai Tuhan tolong dengan tuntas? Kenapa mesti tunggu sampai Tuhan berkati kita sampai selesai persoalannya? Bukankah selama ini Tuhan sudah tolong kita dengan banyak hal yang luar biasa? Kalau itu sudah di hatimu, kenapa tidak sekarang saja kita persembahkan? Saya masih ingat kami disentuh Tuhan, dijamah Tuhan, saudara. Kami nangis, kami sembahyang, menyerahkan persembahan seluruh perhiasan mereka. Pastor Harold sama istrinya melihat, dan mereka nggak tahan, mereka ikut nangis, mereka bilang, belum pernah aku lihat sendiri yang seperti ini. Saya berkata, yang paling memberkati saya bukan nilai barangnya. Tentu mereka memberi dalam jumlah besar seluruh perhiasan mereka. Tapi kalimat yang diucapkan itu, kenapa harus tunggu sampai Tuhan tolong kita dengan tuntas? Kalau sudah ada dalam hati kita, kenapa tidak kita persembahkan? It's a house of sacrifice. Amen. Ada seorang ibu di tempat lain, baru telepon istri saya minggu lalu. Saya tahu ibu ini cukup lama, beberapa tahun, dan kehidupannya seperti pengakuannya dia. Dalam keadaan berat, mepet terus keuangannya. Entah bagaimana satu hari dia dengarkan kesaksian, atau orang cerita tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kita bangunkan Holy Stadium ini. Dia ngomong begini, saudara, dia ngomong, Tuhan, aku ini pengen memberi, Tuhan. Tapi aku gak punya uang. Dia berkata, beri aku kelonggaran, Tuhan. Supaya aku bisa ambil bagian, memberikan akan uangku untuk pekerjaanmu di Semarang. Ini bukan orang Semarang, bukan jemaat CKI, saudara. Dia berkata, beri aku kelonggaran Tuhan, supaya aku bisa ambil bagian. Dia ngomong sama istri saya, dia telepon, dia bilang, luar biasa. Dalam waktu singkat Allah beri kelonggaran. Dia bilang, aku siap sekarang, ambil bagian. Anda lihat itu, it's a house of sacrifice. Di mana-mana orang sedang disentuh hatinya oleh Tuhan pada hari-hari ini. Saya berkata jujur, satu hari kelak kita akan melihat sesuatu yang glorious. Karena bukan kekuatan manusia, tapi tangan Tuhan sedang kerja di mana-mana, saudara. Saudara bisa mengerti, Allah sedang buat sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kita. It will be a house of sacrifice bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara dengan banyak orang. Dan banyak orang mendengar perkataan yang berkata, Tuhan memerlukannya. Yang ketiga, saudara. Ternyata ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba lihat pada ayat yang ke-44 dulu. Yesus mengatakan begini. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bahasa Inggris katakan bahwa you have rejected the opportunity God offered you. Engkau telah menolak kesempatan yang Tuhan tawarkan kepadamu. Atau Alkitab mengatakan, engkau tidak mengetahui saat di mana kunjungan pribadi Tuhan sedang terjadi. Ada saatnya dia buat namanya personal visitation, kunjungan secara pribadi. Dan itu orang Kristen tidak boleh kehilangan kesempatan itu. Saya ternyata menyadari, saudara, nanti kita akan terusin ya. Ketika Ibu Nani dalam doa tadi berkata, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa, asal kehendakmu jadi. Saya terus terang berpikir nih, ini Tuhan ngomong apa ke dia ini? Jangan-jangan ini ada sesuatu di belakang itu yang kita nggak ngerti. Terus saya dalam hati berkata, nanti kalau habis amin, aku tanya sama dia. Tuhan ngomong apa? Anda tahu? Nanti kita dengarnya. Dia berkata, dia ketawa, dia berkata gini. Begini Pak, aku dengar tuh, dia bilang, belakangan itu audible ya, dia bilang apa? Tuhan berkata,
ini gedung akan jadi, tapi hanya dipakai sebentar saja. Sebab aku segera datang. Saya bilang, kalau begitu benar ora apa-apa Bu. Amin, saya bilang. Ada yang bilang, waduh Pak, eman-eman, saya dibangun. Enggak, sebentar dok, tunggu nana toh. Saya mau kumpul dengan Tuhan. Anda kumpul dengan antikris. Saya bilang, silahkan, PO, enggak apa-apa. Tinggal Pak Warisno. Tapi kumpulin di antikris. Saya bilang, saya dengan Tuhan lah. Ngerti saudara? Coba putar dulu kasetnya, sebentar aja. Dengerin baik-baik saudara. Terusin. Ada satu saluran, tapi belum nyampe ke aliran tahta Bapak itu tadi. Nah, terus Tuhan ngomong ini salurannya besar. Harus dicabang-cabangkan jadi saluran-saluran yang kecil-kecil gitu. Tapi belum nyambung ke tahta Bapak. Untuk menyambung itu harus ada instrukturnya, kan bilang gitu. Nah, Pak Agung yang nyambungkan itu ke tahta Bapak, ke aliran yang dari tahta Bapak. Nah, sesudah itu nyambung, airnya tuh baru mengalir gitu. Nah, mengalir ke putus ke cabang-cabangnya kayak gitu. Nah, itu yang bikin aku nggak tahan tadi, karena begitu derasnya aliran itu sampai cabang-cabangnya semua itu diairi dengan aliran dari tahta Bapak itu gitu loh. Nah, aku merasakan bahwa ini memang luar biasa sekali Tuhan tuh mau punya rencana untuk kota ini. Jadi kayak gedung ini kayak salurannya, sambungannya itu ya Bu ya? Iya, sambungan dari aliran dari tahta Bapak itu. Nanti ngalirnya ke Bayarnya gitu. Tidak mau jadi. Ini dipakai. Nanti tidak lama tuh ini teko. Wah gitu kan. Senang. Ngomong nanti tidak lama aku nih sudah datang gitu. Tapi ini nggak apa-apa lah Tuhan, yang penting pokoknya rencanamu di atas kota ini gitu. Saya dengarnya, dia bilang, ini dipakai, tapi nggak lama. Sebab Tuhannya mau datang. Nah, saya cerita pada saudara gini. Beberapa hari yang lalu ini ada hamba Tuhan, teman saya. Ini berkembang juga gerejanya. Dia telepon saya, ngobrol aja di telepon. Pak Obaca ngomong gini, Pak, aku ini perhatikan begini. Ini kok aneh. Di beberapa tempat itu, hamba-hamba Tuhan disuruh Tuhan bangun gedung-gedung gede-gede. Terus dia bilang, aku dapat di Yesaya 60 Pak. Ini akan sebentar lagi. Yang orang Betani seringkali berkata, tuaian yang berlaksa-laksa. Itu segera akan terjadi Pak. Dia bilang, nanti itu yang membuat tempat kita penuh dengan orang nyembah Yesus semua. Nah kalau Anda baca, ajaib itu. Yesaya 60 bicara dua hal yang sangat spesifik. Satu soal pulau-pulau. Dua soal Kedar dan Nebayot. Anda ngerti? Itu nanti ada rombongan besar orang-orang itu. Dilawat Tuhan luar biasa. Kalau tidak disediakan tempat, kemana mereka nyembahnya? Itu nanti bagian ternyata dari kegerakan Tuhan yang paling besar sebelum Tuhan datang. Akan terjadi gelombang cepat sekian tahun itu. Mungkin hanya 3,5 tahun, saudara. Mungkin ya. Luar biasa. Dan ketika gerakan itu sampai pada puncaknya, boom, Tuhan datang yang kedua kali. Luar biasa. Jadi itu gedung, saudara. Memang dipakai untuk nampung jiwa-jiwa. Kita sudah sepakat tidak akan dibuat mewah. Pokoknya asal bisa dipakai nyaman buat ibadah. Tapi tujuannya harus jelas. Itu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ini hidup di dari akhir zaman ternyata. Saya bilang Tuhan, aku gak bisa kepikir bahwa ini terjadi seperti ini. Tapi Tuhan berkata, aku segera datang. Aku bilang haleluya. Dunia itu untuk apa dia buat saudara? Ya, tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Paling luar biasa. Itu saudara. Saya gak bisa menyangkal. Bahwa ternyata apa yang tadinya kita pikir natural biasa. Ternyata gak biasa-biasa. Terus saya ngomong dengan beberapa teman. Berarti secara manusia ya. Kalau kita bilang proyek secara fisik. Mungkin sekali. Ini akan jadi proyek terakhir kita. Begitu selesai. Jiwa-jiwa Tuhan beri. Tuhan datang. Selesai. Sing mau ngepek. PN saya bilang. Tinggal dengan Tuhan. Nanti saudara. Saya bilang, kenapa perlu begitu Pak? Perlu saudara.
Anda tahu, saya tahu. Kita perlu tempat untuk nampung jiwa-jiwa. Sebetulnya teman-teman dari kita dari Betania itu kan punya visi yang sama. Hanya mereka memang diarahkan Tuhan ya untuk buat cabang-cabang kan banyak sekali. Ngapain sebetulnya? Pak Subaja pernah ngomong sama saya, kita siapkan lumbung untuk kita. Dia berkata, "Sojo kono gini, si jiwa gede gini." Apapun cara Tuhan berbeda-beda, tapi tujuannya satu, jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Ini zaman luar biasa. Ini zaman luar biasa. Saya percaya, ini saya pengen lihat kok, ini hari demi hari, minggu demi minggu, apa yang Tuhan mau buat, saudara. Dan kalau Anda di tempat saya, Anda menikmati sih, lihat story after story, dahsyat sekali. Tuhan kerjakan, ada saat di mana ada kunjungan pribadi Tuhan, Anda mesti nangkep dengan cepat apa yang sedang dia buat. Hidup ini sementara, yang kekal, yang luar biasa. Saya mau ajak Anda, mari kerjakan yang terbaik yang kita bisa. Selesaikan bersama-sama. Dan biarkan jiwa-jiwa dibawa datang ke Tuhan. Dan Yesus datang segera. Amen. Aduh, kumpul semua. Luar biasa. Luar biasa. Jangan panjang-panjang nanti tambah. Nah. Ayat terakhir. Ayat yang ke-40. Luar biasa. Saya kalau ngomong Tuhan datang itu senang hati saya itu. Waduh, saya bilang Tuhan itu yang luar biasa. Dunia itu tambah jahat, saudara. Dan tidak tambah menarik, tambah buruk. Dengan Yesus semuanya lebih luar biasa. Pasal 19 ayat yang ke-40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Seberapa besar sih Pak korban yang ada? Nah, saya mau tutup dengan kesaksian ini. Di tangan saya ini ada sertifikat rumah. Kita baru terima awal bulan lalu di Jakarta. 2 minggu lalu bahkan. Saya seminar bulanan pada waktu itu. Hari kedua saya selesai. Yang pernah ikut saya tahu itu orang-orang kayak mau periksa dokter, antri. Mau konseling, kita didoakan, mau ngobrol itu antri. Karena bisa panjang kan. Ada seorang bapak datang ke saya. Dia ngantri gilirannya. Dia bawa barang yang salah di tangan saya. Dia pegang, lalu kemudian dia berkata, Pak Petrus, saya mau ngomong sebentar. Bapak ini datang dengan keluarganya. Dia orang Ambon, istrinya orang dari Jawa Timur, anaknya 2, SMP kelas 2 dan kelas 1. Dia berkata begini, Pak, kami sekeluarga sepakat mempersembahkan rumah kami yang sekarang kami diam. Kami sekeluarga sepakat mempersembahkan rumah kami yang sekarang kami diami untuk pembangunan gereja Bapak. Saya bilang, kamu terus akan tinggal di mana? Belum tahu. Saya berkata gini, jangan emosi. Jangan emosi. Mikir dulu, saya bilang. Loh, tidak emosi, Pak. Ini kami terima pernyataan Tuhan. Dia cerita, dia bilang, mana keluargamu? Maju semua. Benar ini? Betul, Pak. Saya bilang, kamu kerja apa? 3 tahun ini, Pak, nganggur. Tapi Tuhan pelihara kami dalam 3 tahun dengan cara luar biasa. Nah, terus kamu kasihkan ini? Ya. Tinggal di mana setelah itu? Ya belum tahu, Pak. Saya mau tanya sama saudara. Saudara bisa nerima itu gak? Terus terang saudara, waktu itu, hati saya kayak dirobek, saya bilang. Saya jerit, saya bilang, Tuhan, aku tidak punya urapan tega seperti Elia. Istilah saya. Anda tahu Elia punya urapan tega? Janda punya tepung segenggam, dipakai untuk buat roti opo, tepung segenggam itu. Sak bergedel jadinya itu kira-kira. Dimakan dia dan anaknya, terus siap-siap mati. Dia ngomong apa? Buatkan buat aku dulu. Tegel gak itu? Tega toh? Itu perlu urapan itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku gak punya urapan tega kayak Elia ini. Ini gimana nasibnya? Saya ngomong begini. Gini aja. Besok saya ke rumahmu. Bukan mau ngecek rumahnya apa elek loh, saudara. Maaf, saudara. Kita masih punya perasaan, saudara.
Saya bilang, besok saya ke rumahmu. Oh iya Pak. Saya bawa Pak Sugi, saya bawa pendeta Rudi, Jakarta. Saya bawa calon pendeta Samuel, anak saya. Kepengen jadi pendeta dia. Pendeta kecil saya bawa. Selalu saya bawa saksi. Jangan dikira saya ini meresin hartanya janda dan orang-orang miskin, saudara. Yang ngasih tanah satu lagi yang saya lihat itu kan ibu janda itu. Saya bawa saksi juga. Ini orang 3 tahun nganggur. Saya nggak mau datang lagi. Berempat, saudara. Itu bukan rumah jelek. Artistik rumahnya. Dia ngomong, Pak, terakhir ditawar orang 250 juta. Tidak saya lepaskan. Saya masuk, ngobrol 3 jam. Sebagian besar dia yang ngomong, saya cuma dengerin. Saudara. Cerita panjang lebar bagaimana Tuhan dan hidupnya dengan dia. 3 tahun Pak saya nganggur. Dia berkata, Bapak mesti mikir saya ini orang emosinan. Maaf Pak, saya orang intelek. Saya kerja bagian IT, yang ngurusin komputer gede-gede. Saya kerja di perminyakan, di oil company bertahun-tahun, saya pernah kerja di Amerika. Saya bukan orang emosinan Pak, saya orang intelek. Saya bilang, oke, kamu intelek, tapi bagaimana mungkin nalarnya? Kamu kasihkan rumah ini untuk kami. Dia bahkan belum pernah datang ke gereja ini, saudara. Dia bilang begini, Pak. 2 bulan lalu, istri saya waktu berdoa, diingatkan Tuhan khotbahnya John Evans ini soal Benyamin. Dan Tuhan berkata, Benyaminmu itu apa? Ya rumahku ini Tuhan. Karena hanya tinggal ini yang kami punya. Dia dengar Tuhan berkata, persembahkan kepadaku. Spontan Pak, dia datang ke saya berkata, Tuhan ngomong begini, rumah ini diminta, persembahkan ke Tuhan. Langsung saya berkata, ojo macam-macam. Saya tirok kayak bahasa ini Ambon Jowo, saudara. Jawa Timur, ojo macam-macam. Kamu emosi, kamu stres karena aku 3 tahun gak kerja. Cuman ini yang kita punya. Saya lupakan itu karena saya pikir nonsens, Pak. Tidak mungkin seperti itu. 2 minggu yang lalu, saya lagi doa dan baca Alkitab. Maaf Pak, orang nganggur, kerjaannya apa? Doa dan baca Alkitab. Lumayan daripada keluyuran, doa baca Alkitab. Dia bilang, waktu saya sedang dengan Tuhan sendiri, saya dengar Tuhan berkata, yang dikatakan istrimu itu benar. Aku minta persembahkan rumahmu kepadaku. Terus terang dia bilang, panik Pak saya. Wah benar ternyata. Setelah dia tenang, dia bilang, ke siapa Tuhan? Masa ini korban bakaran, dibakar sama-sama naik kan enggak? Ya. Ini ke siapa diserahkannya? Banyak hamba Tuhan saya tahu. Mereka juga punya proyek masing-masing. Ke siapa ini? Dia kumpulkan keluarganya, dia bilang, betul Tuhan ternyata berkata, ini diminta. Jadi kita akan doa puasa 3 hari. Tanya Tuhan, ini persembahkan ke siapa? Kalau salah, repot kita. Anaknya nggak kuat, dipaksa. Pak jam 2 makan ya, kurang 3 jam. Tahan, jam 5 kita makan sama-sama. 3 hari tak ajak puasa keluarga saya, Pak. Tanya setiap hari, Tuhan, ini serahkan siapa? Dan dia berkata, pada hari terakhir, saya bermimpi, Pak. Saya ini hadir dalam mimpi banyak orang loh, saudara. Sebagian besar oke, sebagian kecil tidak oke menurut saya itu. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak pernah kemana-mana. Saya bilang, kamu mimpi apa? Aneh, Pak. Saya lihat Pak Yusak di rumah saya. Saya belum pernah ketemu dia. Hanya lihat dari fotonya di buku. Saya lihat ini Pak Yusak. Tapi yang paling aneh, saya lihat Bapak sedang mencangkul di dalam rumah saya. Loh, rumah kok tak paculi? Saya lihat Pak Sugi di belakangnya. Nah, Pak Sugi kok terlibat. Dan saya di belakang Bapak, lihat Bapak sedang nyangkul. Kayak mau nanam sesuatu. Waktu saya bangun, saya sadar. Yang ditanam ini, rumah ini sendiri. Dan Pak Petrus yang nyangkuli, nanam rumah ini. Langsung saya ngomong sama istri saya tahu kepada siapa ini tanah serahkan ke hambanya Pak Petrus Agung.
Istrinya langsung berkata begini, aku sudah tahu sebetulnya. Dari semula Tuhan ngomong ke saya jelas. Ini untuk pembangunan Holy Stadium di Semarang. Saudara, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, dia cerita begitu. Tapi yang menghancurkan hati saya, dia ngomong begini. Saudara. Tadi pagi saya bangunkan anak-anak, Pak. Saya bilang, ayo bangun lebih pagi. Dia bilang, kenapa sih Pak, ini kan liburan. Kita bersihin rumah ini. Sebab nanti yang punya rumah mau datang katanya. Waduh, saya kayak disobek hati saya. Aku kira di rumah ini saya tidak mau ngusir. Tapi dia bilang, saya bangunkan mereka pagi-pagi. Saya beritahu mereka, bersihkan yuk, yang punya rumah mau datang. Terus dia bilang, sekarang langkahnya apa Pak? Kapan kami harus pergi dari tempat ini? Bayangin. Saudara bisa? Oke, saya tungguin ya. Ayo lu ngomong, enggak. Anda bisa gitu? Ayo, bayangin. Saya punya istri, saya punya anak, saudara. Saya tahu apa artinya rumah buat keluarga. Right? Terus terang, saudara. Saya jerit dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa mesti begini? Kalau aku terima rumah dikasih dari orang yang punya 5-6 rumah, dengan tertawa terbahak-bahak saya akan terima. Saya akan teriak haleluya, gak masalah, 12 kali pun oke. Tapi ini orang kerja, gak kerja 3 tahun nganggur. Dipelihara dari hari demi hari oleh Tuhan. Hanya rumah ini yang dia punya. Diserahkan semuanya. Pagi itu tanya sama saya, kapan kami harus keluar Pak? Saya bilang, aku kan masih waras. Kenapa mesti begini Tuhan? Terus terang, ini bergolak di hati saya itu keras sekali. Saya bilang, kenapa mesti begini? Apa nggak ada orang lain? Ini keluarga mau taruh di mana? Kalau dibilang emosi, ini orang kerjanya soal IT. Di oil company bertahun-tahun. Pernah kerja di Amerika. Dia bilang, aku nalar Pak. Aku tahu segala resikonya. Saya yang nerima, dia bilang. Saya bilang, kamu mau kemana? Tidak tahu Pak. Kalau Bapak minta kami pergi, minggu ini kami pergi. Saya bilang, saya nggak minta kamu kemana-mana. Tapi itu membuat saya Anda tahu struggle-nya. Saya bilang, Tuhan aku nggak bisa. Saya tanya dengan Tuhan terus terang. Kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Saya masih ingat Tuhan berkata dengan jelas, dengerin baik-baik. Dia berkata, sebab yang berlebih seringkali hanya diam saja. Yang punya lebih tidak bergerak apa-apa. Yang punya lebih aku sudah beritahu, mengeraskan hati. Yang berlebih tidak bergerak apapun. Dan aku mau berbicara kepada gerejaku, aku masih punya orang-orang seperti Jana Sarfat. Sekalipun cuma tepung segenggam yang di tangannya, dia berikan ke Nabi Allah terlebih dahulu. Aku masih punya orang-orang seperti janda yang memberikan 2 peser uang ke kotak persembahan. Dia berikan dari seluruh nafkahnya, dari seluruh hidupnya. Dan aku mau membuktikan aku masih punya anak-anakku yang seperti anak kecil yang bawa akan makan siangnya 5 roti dan 2 ikan dan dipersembahkan kepada Yesus ketika Tuhan membutuhkannya. Sebab yang berlebih tidak berbuat apa-apa. Kalau mereka disuruh diam, batu yang berteriak. Ini batu yang berteriak. Itu nampar muka saya, saudara. Terus terang saya bilang, Tuhan, aku tidak ingin berontak dengan Engkau. Tapi ini bagaimana pembenarannya? Saya pribadi ngalami, saya berikan BMW saya. Tapi saya ngomong terus terang kepada saudara. Tidak membuat kami tidak punya rumah. Saya ada mobil 3. Yang terbaik saya berikan ke Tuhan. Saya masih punya 2. Dia nggak punya apa-apa. 3 tahun nganggur, hari demi hari jalan dengan Tuhannya. Cuman ini yang dia punya. Ini tangan saya. Dia bilang, Pak,
Kemarin waktu saya serahkan ke Bapak, bukan karena dorongan istri saya Pak yang bicara. Anak-anak yang minta kepada saya, ngomong, Papa, kita sudah tahu kehendak Tuhan. Sekarang Papa ketemu Pak Petrus, serahkan malam ini juga. Bukan kami orang tua Pak, anak-anak kami yang mendesak, kami serahkan. Saya bisa terima tidak korban seperti itu? Saya jujur berkata ya, saya nggak berani nolak. Tapi saya terima dengan hati berat, saudara. Terus terang saya bilang. Ini manusia, tetap manusia. Saya masih ingat saya cerita dengan Pak Adi Sutanto beberapa hari yang lalu. Dia terharu sekali. Pak Adi berkata begini. Itu berarti ada orang-orang yang Tuhan sudah bicara, tapi tidak berbuat apa-apa. Kalau yang mestinya berteriak diam, batu yang teriak. Saya nggak bisa memahami sampai hari ini, saudara. Saya hanya berkata, Tuhan, seandainya saya harus kembalikan lagi tanah ini dan rumah ini, tetap apa yang dia buat sudah bergema kuat sekali. Ada orang-orang tidak pernah ke tempat ini, tidak pernah tahu tanahnya. Nggak ada urusan dengan kita. Bukan orang JKI Jakarta, gereja lain. Dia berikan rumahnya. Saya bilang, my God. Saya ngomong dengan Pak Sugiarto, saya berkata, satu hari Pak kalau itu jadi, semua kita tahu, ini air mata orang yang dipakai untuk membayar dan membangun Holy Stadium. Saya percaya kalau itu korban naik di hadapan dia, akan berkenan dan akan mulia sekali. Saya berdoa, Anda dengerin suara itu. Biar yang bertelinga mendengar, kata firman Tuhan. Biar yang bertelinga mendengar. Saya ingin melihat di masa mendatang, orang-orang mendengar apa yang dia katakan. Dan mari siapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Something glorious, it's about to happen. Sesuatu yang mulia segera akan terjadi. Ini sudah dimulai, saudara. Sudah dimulai. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa sama-sama. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari berdiri sama-sama. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
hatimu kepada Tuhan. Syakara patakaya pasyakara patakara. Setekira masyanto kusyakara patakaya ralapa. Kiara mantak soto kusyakara patakaya satakaya. Mete shoto kusyande kiri mete shete kiara patakaya. Syakuru shete kiri mete soto. Biar yang bertelinga mendengar Tuhan, biar yang bertelinga mendengar. Biar yang bertelinga mendengar Tuhan, biar yang bertelinga mendengar. Biar yang bertelinga mendengar. Biar yang bertelinga mendengar, ya Roh Kudus. Syatakara pasyutu kusyete kiara hasatu. Sete kurut santu kusyandaya. Biar yang bertelinga mendengar. Biar yang bertelinga mendengar. Biar yang bertelinga mendengar. Biar yang bertelinga mendengar Tuhan. Biar yang bertelinga mendengar. Syataku syintik kiara nama sotuku syatakara matakara. Ini peta syutukur syintik kiara matus santuku syintik kiara lamata. Syintik kurus syatakara mantuku syintik kiara mantu kurus satakaya. Kira lapus syintik kiara nama sotukur syintik